semua, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan agribisnis. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan financial management adalah proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan adalah aplikasi prinsip umum manajerial pada area pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi, yaitu mencakup investasi pada aset tetap yang biasanya disebut dengan capital budgeting dan investasi pada aset lancar yang biasanya disebut dengan working capital. Yang kedua, keputusan pendanaan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber. Keputusan keuangan termasuk jenis sumber keuangan, periode pembiayaan, biaya pendanaan, dan imbal hasilnya. Yang ketiga, keputusan dividen. Manajer keuangan harus mengambil keputusan berkaitan dengan distribusi laba bersih. Laba bersih tersebut biasanya terbagi atas dua, yakni dividen untuk pemegang saham dan laba yang ditahan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, ada estimasi kebutuhan modal. Yang kedua, penuntun komposisi modal. Yang ketiga, pemilihan sumber dana. Yang keempat, menginvestasikan dana. Yang kelima, menentukan laba bersih. Yang keenam, pengelolaan uang tunai. Yang ketujuh, mengendalikan dan mengawasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, konsep biaya. Menurut Sunarto, pengertian biaya yaitu merupakan harga pokok atau bagaimana yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur dalam biaya, yaitu yang pertama pengorbanan sumber ekonomis, yang kedua diukur dalam satuan uang, yang ketiga telah terjadi atau kemungkinan terjadi, yang keempat untuk mencapai tujuan tertentu. Penggolongan biaya. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan, ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, biaya produksi, pemasaran, dan administrasi umum. Break-even point. BEP atau break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0, titik break-even point yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Selanjutnya, break-even analysis. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Dengan memahami ini, Anda akan tahu lebih lanjut tentang apa itu BEP. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Metode perhitungan dan rumus BEP. Break-even point sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selisih dari pengukuran harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Efisiensi usaha agribisnis. Usaha tani yang baik selalu dikatakan sebagai usaha tani yang produktif atau efisien. Efisiensi usaha tani dibebankan atas efisiensi fisik dan efisiensi ekonomis. Efisiensi fisik adalah banyaknya hasil produksi yang dapat diperoleh dari kesatuan input dan jika dinilai dengan uang, maka akan berubah menjadi efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi tergantung dari harga faktor produksi dan efisiensi fisik. Ukuran kinerja atau performance measures terdiri dari
yang pertama rasio profitabilitas, yang mengukur efektif manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang kedua, rasio pertumbuhan, yang mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Yang ketiga, rasio penilaian, yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Yang keempat, ukuran efisiensi operasi, terdiri dari manajemen aktiva dari investasi, yang mengukur efektivitas keputusan-keputusan investasi perusahaan dan pemanfaatannya. Yang kelima, manajemen beban atau cost management, mengukur bagaimana masing-masing elemen biaya bisa dikendalikan. Analisis rasio keuangan usaha agribisnis. Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam satu laporan keuangan adalah merupakan suatu dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Salah satu alat untuk menginterpretasikan adalah dengan menggunakan rasio. Adapun pengertian rasio menurut Sartono, yakni analisis rasio keuangan adalah merupakan analisis terhadap kelemahan dan kekuatan bidang finansial yang dapat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan proyeknya di masa yang akan datang. Tampu Bolon pada bukunya di tahun 2005 pada halaman 35 menggolongkan angka rasio menjadi 4 kategori yang dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang diperoleh. Yang kedua, rasio pemungkit atau leverage ratio. Rasio leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva korporasi. Yang ketiga, rasio efisiensi atau efisiensi rasio. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien korporasi dalam menggunakan aktivanya. Rasio ini semuanya mempergunakan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi dalam beberapa aktiva. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur tingkat profitabilitas yang dapat dilakukan dengan membandingkan dengan tingkat return of investment yang diharapkan dengan tingkat return yang diminta oleh investor dalam pasar modal. Jika return yang diharapkan lebih besar daripada yang diminta, maka investasi tersebut dinyatakan sebagai menguntungkan. Adapun kesimpulan dari video ini, yakni konsep agribisnis merupakan suatu konsep yang terkait dari subsistem hulu hingga hilir yang berorientasi pada pasar dengan memperlihatkan kualitas dan kuantitas serta berdaya saing tinggi. Untuk dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku bisnis, jika konsep agribisnis dapat dipertahankan dengan baik secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian, baik dalam pemanfaatan tenaga kerja yang banyak dari masing-masing subsistem hingga penyediaan pangan nasional. Baik, sekian dari video kami and thanks for watching.